Ya, Itu kapan, Pak? ya sebelum puasa, ya udah dekat ke puasa ya. Buat Trump dulu bakar apa daging gitu. Terus yang ini Itu berapa lama sebelum kejadian, Pak? nggak hafal, tapi saya nggak inget ya, karena saya juga tipikal orang yang tidak mengingat-ingat tanggal ya, kan bukan pegawai. Dari sini 5 hari Kak. Dari sini sampai meninggalnya anak saya itu 5 hari. Kalau nggak ada hukum di muka bumi, hanya urusannya dengan hukum Allah, saya orang demi Allah. Penyidik dari Polres Sukabumi belum berani ya memutuskan bahwa penyebab kematiannya Nizam ini karena ibu tirinya. Itu. Jadi yang baru berani dilakukan atau yang baru berani diputuskan oleh penyidik Polres Sukabumi hanya sebatas melakukan terhadap Nizam yang mengakibatkan luka ayat 2 doang gitu. Pertanyaan menarik. Ada dua kemungkinan. Kalau hasil otopsinya itu, hasil uji forensiknya itu keluar. Kemungkinan pertama, bila mana dokter ahli forensik menerangkan bahwa penyebab kematian Nizam adalah akibat tindakan kekerasan ibu tirinya, ya, maka ibu tiri bisa diancam dengan pasal 80 ayat 3 dan ayat 4. Ayat 3-nya 15 tahun, ayat 4-nya ditambah sepertiga. Jadi total 20 tahun. Tetapi kemungkinan yang kedua, seandainya hasil uji forensiknya itu ternyata penyebab kematian Nizam itu disebabkan karena penyakit bawaan, bukan karena tindakan kekerasan, maka pasalnya tetap sama seperti yang sudah dikirim SPDP ke Kejaksaan Negeri Sukabumi, yaitu pasal 80 ayat 2, di mana ancaman hukumannya paling lama cuma 5 tahun. Ditambah sepertiganya 1,6 tahun, jadi paling lama 6,6 tahun. Guys, ada info terkait mantan istri saya, mantan istri saya atau Mamah Nizam ini yang tahu itu saya. Nizam hanya menilai kepolosannya, guys. Nah, ini kita lihat ya info lanjutan dari Nizam, kematian Nizam ya, dan dalangnya itu siapa gitu, guys. Ini masih spasi, mungkin ya emang ibu tiri, tapi apakah ayahnya juga terlibat, guys ya. Nanti kita lihat infonya seperti apa. Buat kalian baru mampir, jangan lupa dibantu subscribe Oke Kevin supaya kalian nggak ketinggalan update terbaru yang lagi viral. Nah, ini kira-kira infonya seperti apa? Yuk langsung kita simak bareng-bareng, kita lihat dan kita reaction atau kita komentari, guys. Saya ini memang kan tipikal wanita yang lembut kelihatannya, mantan istri mamanya Nizam ini tipikal wanita yang kelihatannya lembut, polos, punya wajah yang sangat ayu, jadi dinilai oleh publik, oleh netizen wanita yang sangat baik. Tapi yang tahu saya ya. Sepertinya kan memang ada unsur kesengajaan. Tuh, pakar hukum senior Muara Karta Simatupang SHMH buka suara terkait kasus meninggalnya Nizam ya. Waduh, tadi bilang bahwa istri atau ibu kandungnya itu bersifat buruk ya, termasuk ibu tiri. Berarti selama ini dia merasa dia itu paling baik gitu, paling benar gitu ya, sedangkan istri-istrinya ya seperti itu gitu, guys ya. Waduh, ini orang tipikal orang yang nggak pernah mengoreksi diri sendiri gitu ya. Karena si anak ini, Nizam ini udah berkali-kali mengeluh akan kelakuan ibu tirinya. Dan sudah pernah juga disampaikan kepada bapaknya kalau ibunya itu nah, cuman bapaknya memang mungkin lengah atau sengaja dia memang tidak mau tahu, ataupun dia memang terlalu cinta dengan ibu tirinya, makanya didiamkan, yang akhirnya membawa kematian. Iya, betul. Nah, tetapi yang jelas mak tirinya ini terlalu ya, dan kalaupun mak kandungnya sini bisa melaporkan mak tiri dan bapaknya, saya pikir itu wajar-wajar saja dan harus dilaporkan, dan
kita masyarakat mengawal. Senayan mudah-mudahan terus mengawal kasus ini, jangan sampai hilang di telan cerita. Yes. Ayah Nizam menjelaskan sebelum Nizam meninggal masih sempat main bersama temannya. Apakah itu benar atau tidak hanya ingin Nizam yang Allah, tidak hanya ini Nizam atau Allah yang tahu, guys. 3 hari si Raja ya. Si Raja itu masih bermain sama yang punya warung, anak yang punya warung masih bikin motor-motoran. Jadi dalam waktu singkat tuh bisa sedrastis ini menurunnya anak saya. Yuk, tetep layar. Tetap layar. Itu belum ke kejadian meninggalnya anak saya. Sukmawati, thank you Sukmawati. Rabun juga kita nggak akan ada tapi tidak melihat sih kan apa ya. Nanti kita lapor balik. Kan soal rame dulu banyak cupang pulang ke rumah sebenarnya. Iya, justru itu. Itu kan tidak tahu siapa yang mendesain ya. Seingat saya paling malu punya begituan. Itu jadi hal yang sangat tidak mungkin. Kecuali dipaksa sama istri saya ya. Kecuali dipaksa dilakukan sama istri saya, baru saya tidak bisa menolak. Kalau leher saya dimerahin sama bukan istri saya, itu tidak mungkin. Berarti tidak benar yang diisukan itu ya, tuduhan itu ya. Bohong. Nah itu teman-teman soal cupang udah saya tanya. Yuk mau nanya apa lagi yuk, digip dulu bro. Tadi sudah saya sampaikan wawancara yang tadi. Itu sebetulnya kalau masuk ke dia itu tidak ya, karena saya sama dia itu nikahnya dikasih ya. Thank you Angkreni. Itu orang panjang, rambut dia panjang. Saya ambil ujung rambutnya, saya potong. Oke, kita tanya 12 kawin ya. Tapi itu pun sebetulnya saya Gip dulu. harapan saya dia jerat. Jadi apapun yang dia mau lakukan harus ada konfirmasi ke suami. Ada izin. Gip dulu, kita tanya 12 kali nikah nih. Jangan saya nak dewe tanpa ada izin. Berarti tujuannya mendidik atau seperti apa? Tujuannya mendidik. Terus gini ya, istri saya ini memang kan tipikal wanita yang lembut kelihatannya. Mantan istri mamanya Nizam ini tipikal wanita yang kelihatannya lembut, polos, punya wajah yang sangat ayu. Jadi dinilai oleh publik, oleh netizen wanita yang sangat baik. Tapi yang tahu saya ya. Oke Kang, terakhir ramai beredar sudah nikah 2 kali. Itu saya jelaskan. Itu jelas bohong. Nikah saya 6 kali, tapi yang jelas bukan pesan karena kan jelas. Dan juga ada nikah siri ya Kang? Nikah siri atau Nikah siri. Waduh. Menurut kalian si bapak ini Apa nih? Bukan minta dukungan netizen merasa jago malah menantang, guys. Waduh. ya, kalau udah ketangkep nangis nggak? Liatin Pasti begitu drama lah. jagoannya dia dengan anak buahnya ya. Berhubung sekarang di komenan banyak yang aneh-aneh, tolong dipantau komenan-komenan itu. Sekiranya kita bisa sikapi, setelah urusan ini beres kita sikapi. Siap, nanti kita gas. Kita saksikan seandainya dia ketangkep dan seandainya dia terlibat, nangis nggak? Mewek nggak dia? Kita lihat episode yang akan datang. Asik. Ibu tiri, nah make ceuriknya rek dihukum teh, ditimpa hukuman teh, make ceurik, make pingsan segala, nya nikmati we bongan sorangan atuh. Untung teu dileo sia teh, naon teh, matakna mikir heula rek nyieun kesalahan teh, karudat-rudat sia, batur malah lebaran, maneh mah dibui. Kalau saya sih berharap ini tidak diperpanjang, tidak dipersulit, tidak dipermasalahkan. Enak kali kau ibu tiri kau ngomong kayak gitu, ha? Setelah anak yang kau udah dia tiba-tiba meninggal, enak aja kau minta jangan dipersulit, jangan diperpanjang, jangan dipermasalahkan. Congor kau yang pintar ngomong, ha? Lalu kemarin pas kau anak kau itu, anak tiri kau itu, ha? Sampai dengan kau sering
sampai dengan kau suruh minum air. Di mana hati nurani kau, ha? Di mana hati nurani kau, ha? Cuma kan ada yang seperti tadi dikatakan bahwa apa Nih, dapat teror ibu kandung almarhum Nizam Sukabumi datangi LPSK untuk minta perlindungan dan didampingi ke Tia Pitaloka anggota DPR. ya, saya tadi kan kamu tinggal di mana dan jangan banyak bicara, katanya jangan banyak bicara lagi. Maksudnya nggak ada ancaman hukuman apa dibunuh atau Belum sampai ke sana, tapi kan kita nggak mau ngambil risiko. Ya, jadi dulu ya, nanti kita dari. Nah, itu dia guys ya, info terkait kelanjutan dari kematian Nizam ya. Mungkin kalian punya pendapat atau reaksi bisa tulis di kolom komentar seperti biasa. Sekian dulu dan jangan lupa nih bantu subscribe Uki Kelvin supaya apa? Supaya kalian gak ketinggalan update terbaru. Dan juga aku ada akun kedua yaitu Uki Kelvin Reaction. Di sana juga aku upload berita-berita yang lagi viral juga guys ya. Aku bagi dua karena sekarang tuh banyak banget lagi viral, jadi aku bagi kedua antara channel yang ini sama channel yang satunya lagi gitu guys ya. Sekian info dari kasus kematian Nizam, kita akan bertemu kembali. See you guys.